Pada pagi hari, di suasana kantor yang ramai, Vika dan Selfie duduk di meja kerja menatap layar handphone sambil mencari dokumen. Sel, aku butuh laporan pengeluaran untuk proyek pengadaan alat kesehatan bulan lalu dong. Sepertinya ada beberapa hal yang janggal deh. Ini proyek yang dikelola oleh Bu Rida ya? Iya, aku sudah membandingkan anggaran yang diajukan dengan realisasi pembayaran. Sepertinya ada selisih yang cukup besar. Maksudnya markup harga? Bisa jadi, ada beberapa item yang harganya naik hampir 2 kali lipat dari harga pasaran. Aku butuh data dari kamu sebelum laporan ke Bu Silmi. Baik, aku akan segera mencetaknya. Tapi, kalau ini benar-benar penyimpangan, kamu yakin mau melanjutkan penyelidikan? Ini bukan soal yakin atau tidak, Selfie. Ini tentang transparansi dan akuntabilitas yang ada di perusahaan kita. Oh iya ya, aku harus ke ruangan Ibu Silmi. Takutnya ada yang ingin dia bicarakan mengenai laporan pengadaan kemarin. Selamat pagi Ibu, apakah ada yang perlu saya laporkan mengenai proyek pengadaan kemarin? Ya, silahkan. Justru saya mau bertanya ke kamu. Saya lihat-lihat di laporan, ada kenaikan anggaran yang menurut saya itu nggak masuk akal. Bisa tolong kamu jelasin, Rida? Iya Bu, harga barang kemarin sempat naik, jadi vendor kita itu memberikan harga terbaru berdasarkan pasokan yang mereka punya. Maksud kamu vendor yang mana? Dari laporan Vika, saya lihat ada beberapa transaksi yang memang mencurigakan. Maaf mengganggu, Bu. Saya ingin melaporkan hasil audit awal kami. Ya, silahkan. Bu, dalam proyek pengadaan alat kesehatan, ada 3 vendor yang memberikan harga jauh di atas standar. Dan lebih anehnya lagi, setelah kami cek, salah satu vendor ternyata perusahaan fiktif. Saya juga sudah mencari informasi tambahan. Perusahaan ini baru terdaftar beberapa bulan sebelum proyek berlangsung. Rida, kamu tahu soal ini? Saya hanya mengikuti prosedur Bu, jadi semua vendor yang saya pilih itu telah melewati tahap seleksi. Tapi, seleksi yang dilakukan tidak transparan, Bu Rida. Kami menemukan indikasi bahwa perusahaan ini memiliki hubungan dengan seseorang di dalam kantor ini. Begini Rida, kalau memang ini benar, kamu tahu kan ini melanggar aturan pengelolaan keuangan negara? Enggak Bu, saya hanya menjalankan perintah, jadi saya tidak tahu kalau vendor itu bermasalah. Tapi, tanda tangan persetujuan ada di laporan Ibu. Artinya, Ibu menyetujui transaksi ini tanpa verifikasi lebih lanjut. Nggak bisa, ini nggak bisa saya biarin gitu aja. Saya harus segera melaporkan temuan ini ke inspektorat. Bu, apakah kita tidak bisa menyelesaikannya di internal dulu? Nggak bisa, Selfie. Sistem pengendalian manajemen yang baik itu nggak boleh membiarkan praktik-praktik seperti ini lolos gitu aja. Baik Bu, saya minta maaf. Saya hanya mengikuti arahan dari atasan yang sebelumnya. Lalu, siapa atasan itu, Bu? Rida, kalau emang kamu benar-benar gak terlibat, saya minta tolong kerjasama kamu dalam penyelidikan. Tapi kalau memang kamu menyembunyikan sesuatu, cepat atau lambat semuanya pasti akan terungkap.
masih tidak percaya semua ini terjadi di kantor kita. Ini bukti bahwa sistem pengendalian manajemen harus lebih diperketat. Tanpa pengawasan ketat, akan selalu ada celah untuk penyimpangan. Semoga setelah ini proses anggaran lebih transparan. Aku setuju. Integritas adalah hal utama dalam mengelola keuangan publik.